Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengolahan data indeks SPL. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Excel indeks SPL yang sudah diberikan oleh asisten. Lalu memasukkan data-data SPL selama 3 bulan. Data-data ini didapatkan dari TXT hasil cropping di SIDAS. Setelah kita memasukkan data-data SPL ini, kita akan mencari rata-rata SPL per bulannya menggunakan rumus average. Kita klik, kita Ctrl Shift bawah, kita enter. Lakukan hal yang sama pada bulan Februari dan bulan Maret. Nah, di sini ada datanan sendiri tidak perlu dihapus karena average ini secara otomatis akan membaca data berupa angka saja. Selanjutnya, kita akan mengcopy data rata-rata ini ke sheet SOI. Kita klik di SST Januari, lalu kita pilih paste, lalu tekan yang paste spesial. Kita pilih value dan juga pilih transpose. Selanjutnya, kita tekan OK aja. Kenapa kita menggunakan paste value dan juga paste transpose? Karena kita hanya ingin mengcopy paste nilai dari rata-ratanya saja, tidak bersama rumusnya. Lalu kenapa menggunakan paste transpose? Karena data di sheet awal ini dia itu berbentuk horizontal, sedangkan di sini bentuknya vertikal. Maka dari itu kita menggunakan paste transpose. Lalu untuk mencari nilai korelasinya kita gunakan rumus Corel. Nah, pada rumus Corel ini kita menggunakan data SST, kita blok, lalu kita gunakan koma ataupun titik koma sesuai dengan laptop kalian. Nah, setelah itu kita blok yang data SOI-nya. Setelah itu kita tekan enter aja. Nah, kita dapatkan nilai korelasi sebesar min 0,47. Selanjutnya kita akan membuat grafik korelasi antara SST dan juga SOI. Dengan cara kita blok bulan SST dan SOI-nya, lalu kita pilih ke insert, pilih chart, lalu pilih scatter. Kita pilih scatter yang pertama. Lalu kita tekan pada bulatan orange, lalu kita klik kanan, pilih format data series. Nah, di series option, di plot series on ini kita pilih secondary axis. Lalu kita klik kanan lagi, kita add trend line. Nah, kita ubah yang sebelumnya linear menjadi polinomial. Lalu lakukan hal yang sama juga pada bulatan biru. Kita klik kanan, lalu add trend line. Kita ubah menjadi polinomial. Setelah itu kita tambahkan axis title dan juga data labels. Di sini kita atur untuk axis title-nya. Di bagian bawah ini adalah bulan. Di bagian kiri adalah SST. Lalu di bagian kanan kita ganti dengan SOI. Nah, selanjutnya kita atur untuk axis yang di bawah ini. Kita tekan sampai muncul kotak seperti ini. Lalu kita pilih ke axis option. Di bounds kita atur maksimumnya menjadi 4. Lalu untuk unitnya kita ubah major dan minor menjadi 1. Nah, selanjutnya kita beri judul. Kita ubah menjadi grafik korelasi antara SST dan SOI di perairan mananya, karena di sini pakai perairan Madura, kita tulis perairan Madura di bulan Januari sampai Maret tahun 2021.
2023. Nah, di laporan nanti tidak perlu menggunakan judul ya teman-teman. Jadi dihapus aja untuk judulnya. Nah, selanjutnya kita lakukan interpretasi. Nah, interpretasinya sendiri ya. Berdasarkan hasil pengolahan data, grafik hubungan antara SST dengan SOI didapatkan nilai korelasi sebesar minus 0,47. Hal ini menandakan hubungan antara SST dan SOI, kita lihat pada rentangnya minus 0,4 itu masuk di rentang cukup. Jadi di sini untuk rentangnya tidak memperhatikan plus ataupun minusnya ya. Jadi di sini minus 0,47, di sini kita pakainya yang 0,4 sama 0,59. Nah, yang minus ini berpengaruh pada hubungan SST SOI yang berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, karena ini tadi 0,47 berarti rentangnya dia masuk ke rentang yang cukup. Dan dia berbanding terbalik karena hasil dari nilai korelasinya adalah negatif. Pada bulan Januari hingga Maret, diketahui nilai SOI sebesar, nah ini karena dia masuk di rentang lebih dari min 7 dan kurang dari 7, jadi dia masuk ke fase normal. Jadi dia tidak ada di rentang La Nina maupun El Nino. Jadi di sini kita tulis aja nilai SOI itu dia lebih dari min 7 dan di sini 7. Yang menandakan terjadinya fenomena fase netral atau tidak terjadi anomali. Ini untuk interpretasinya. Kita lakukan hal yang sama pada ONI dan juga DMI di sini. Untuk mencari nilai indeks SOI dan juga ONI ataupun DMI, kita akan menuju web BOM dan juga web NOAA. Untuk SOI sendiri kita akan mencari di web BOM atau Bureau of Meteorology. Nah, di sini tampilan awalnya nanti itu akan seperti ini. Untuk mempermudah kalian mencari nilai indeksnya, kalian bisa klik show table. Nah, di sini kalian bisa dengan mudah untuk mencari nilai SOI berdasarkan tahun dan juga bulannya. Lalu untuk ONI sendiri kalian bisa pergi ke NOAA CPC. Nah, nanti itu kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Untuk nilai ONI-nya sendiri seperti di praktikum itu ditunjukkan di bagian anom. Nah, untuk tahu bulan ataupun tahunnya kita bisa lihat di year dan juga di sini, tapi kita lihat yang huruf depan. Misal di data awal ini DJF 1950 dengan nilai anom min 1,53, berarti dia itu data indeks ONI di bulan Desember tahun 1950 dengan nilai min 1,53. Nah, untuk DMI sendiri kalian bisa ke NOAA PSL atau Physical Science Laboratory. Kalian cari di Pool Mode Index Monthly Time Series, lalu nanti di bagian get data kalian pilih yang CSS. Nah, ini nanti kalian bisa buka di Excel dengan bentuk seperti ini. Ini kalian
dapat langsung cari untuk nilai DNI sesuai bulan kajian kalian. Nah, sekian video pengolahan data indeks SPL. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video olah data berikutnya.